Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hadirin jamaah Idul Adha yang harapkan rahmat Allah, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan nikmat yang besar. Inna a'tayna kal kautsar. Nikmat kita ini besar Allah berikan. Bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pergi ke masjid, tidak mampu mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, kita syukuri, kita alhamdulillah. Kalaulah ini amal perbuatan kita sebagai takwa yang bisa mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat, kita minta kepada Allah. Jadi kita syukurlah pada kesempatan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kita diciptakan oleh Allah, termasuk jin diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada hal tawar-menawar. Allah ciptakan kita ini hanya untuk menjadi hamba Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, kalau pendapat sahabat itu disebut asar, sejalan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, wajib diikuti. Seseorang yang bisa selamat itu hanya karena takwa. Di antara garis besar ciri takwa ini, dia menyebutkan al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Jadi kalau kita sudah berani menyatakan Allahu Akbar, tidak ada lagi yang besar, tidak ada lagi yang kuat, tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi hal-hal yang merintangi kita ini kecuali Allah. Tidak ada lagi yang harus ditaati. Jadi kita ini hanya kepada Allah lah. Takut kepada Allah memang bukan takut kepada binatang. Takut kepada Allah dengan siap melaksanakan kewajibannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Salah satunya bagi kita umat Islam pada kesempatan ini mempunyai tugas pokok, yaitu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah itu. Itu kata Sayyidina Ali. Yang kedua, wal amalu bit tanjil, mengamalkan, aplikasikan, melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa itu yang diturunkan? Al-Quran, Nabi dan Rasul utusannya. Mengatur apapun yang kecil dari rumah tangga, lembaga, yayasan, perkumpulan, bahkan sampai negara, kalau tidak mereferensikan, tidak merujuk kepada ketentuan Allah, kacau dan hancur. Negara ini akan hancur kalau tidak mengikuti ketentuan Allah yang membuatkan alam ini. Sebentar lagi Tasikmalaya akan memilih pimpinan wali kota. Kita tanya, siapakah yang mencalonkan diri atau dicalonkan itu melaksanakan ketentuan Allah?
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling tidak kita harus berani. Bisa sholat enggak? Tidak bisa sholat, jangan pilih. Bisa baca Quran enggak? Tidak bisa baca Quran, jangan pilih. Ini wali kota, serius kita ini. Karena Allah menyebutkan melalui Sayyidina Ali itu wal amalu bitanjil. Pekerjaan, kebijakan apapun harus sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'annya, Rasul yang berikan contoh. Mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Tidak bisa Tasikmalaya ini di Jawa Barat dalam informasi terendah segala macamnya. Mungkin mental orang Tasik, mental orang Tasik saja yang mendaftarkan diri rendah begitu, sehingga tercatat terendah dalam segalanya di kota Tasik karena mungkin ingin memelas, minta bantuan, ingin terdaftar dengan gratis segala macamnya, ingin dialirkan bantuan sosial segala macamnya, maka mendaftarkan diri orang terendah, tak terhormat. Tapi kita yang harus punya harga diri seorang muslim. Itulah yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal istidadu liyaumir rahil. Hendaknya mempersiapkan diri untuk meninggalkan alam yang kita akan hadapi, alam yang kekal. Jadi mempersiapkan diri. Kita ini tidak lama hidup di dunia ini. Jadi kalau ciri takwa kita sudah siap mempersiapkan diri, ya kita sudah usia 40 tahun. Kata Rasul, usia umat kami ini kisaran 60-70 tahun. Berarti hanya maksimal batasan kira-kira gitu 30 tahun. Orang yang sudah 50 tahun, kalau kepada 70 hanya 20. Dan memang ada yang dilebihkan itu. Oleh karena itu kita persiapkan apa yang harus disiapkan. Dari tadi kita ini kebijakan, perilaku berdasarkan tanzil Al-Quran dan Al-Hadis serta contohnya Rasul. Kemudian mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul. Nggak usah mengada-ngadakan. Jadi kita mempersiapkan diri. Ukurannya apa mempersiapkan diri? Paling tidak kalau ada di dalam Islam itu disebutkan rukun nggak bisa ditinggalkan. Unsur nggak bisa ditinggalkan. Unsur manusia saja, akal, ruh, jasad. Ketiga ini salah satunya tidak ada, bukan manusia. Rukun Islam saja dinyatakan orang Islam kalau itu salat, kalau itu syahadat, kalau itu saum, kalau itu berzakat, kalau itu haji sesuai dengan ketentuannya. Kalau meninggalkan itu secara sengaja, itu tandanya tidak memenuhi rukun Islam. Demikian rukun iman. Jadi kita tinggal introspeksi saja. Jangan sekali-kali, mungkin di Tasik masih banyak orang. Saya koreksi saja, sedang khutbah masih ada orang jalan-jalan. Padahal ketika dikumandangkan hanya adzan Jumat saja, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Jadi ketika dikumandangkan adzan, walaupun ibu-ibu, saya mah ibu-ibu aktivitas tetap aja melaksanakan tadur, stop. Yang diseru itu orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalah fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wah, ibu-ibu bisa dagang di pasar? Enggak. Oh, bisa ngajar? Tidak, gitu. Stop, berhenti. Ini. Nah, ini contoh gitulah. Ini laki-laki masih naik sepeda motor, masih ngatur lalu lintas, masih aktivitas lainnya. Stop. Ini contoh ciri rukun, salah satu rukun mau dipenuhi, kita siapkan. Artinya kita sudah mempersiapkan diri. Yang keempat, waridho bil qalil, kita ikhlas, kita ridho dengan hidup yang sedikit, yang seadanya begitu. Inilah barangkali kita, Allah telah menciptakan kita, kemampuan kita begini, keadaan kita begini, dibatasi segala macamnya. Ikhlas aja, ridho kita, terima karena Allah yang memberikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang mengharapkan Allah. Kemudian juga disampaikan oleh baginda Ali bin Abi Thalib, dia adalah
yang dijuluki sebagai pintunya ilmu, dia mengatakan, laula khamsu hisalul lisanin nas kulluhum sholihin. Kalaulah gitu, seandainya tidak ada 5 sifat tercela yang hinggap pada diri kita itu, maka kita semuanya sholih, sholihah, kita jadi anak soleh semuanya. Kalau tidak terhinggapi dengan penyakit tercela yang 5 ini. Karena kita berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala itu amal soleh. Amal soleh itu orangnya harus soleh. Orangnya soleh ini harus meninggalkan 5 ciri. Ini yang dikategorikan mutakin. Apa 5 ciri itu? Al-qanaatu bil jahli. Orang qanaah dengan kebodohan. Abdi mates da kieu teu tiasa. Enggak bisa, itu tercela. Kalau menyatakan tidak tahu, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa berdoa, pas alu belajar. Tinggal introspeksi ini, tercela. Apakah kita sudah benar sholat kita ini, bacaan kita bisa? Tidak, masih ada kesempatan, belum mati kita ini. Jangan qanaah dengan kebodohan. Minimal untuk kebutuhan ibadah mahdoh, ibadah khusus saja kita harus penuhi. Kita koreksi, mulai yang dinyatakan sholat itu miftahus sholatil wudu, kuncinya sholat wudu. Wudu kita ini udah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul itu. Allah memerintahkannya, idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Dicontohkan gerakan-gerakan tata caranya. Ini bertanya gitu contoh. Jangan bodoh. Mulai sholat, miftahus sholatil wudu wa tahrimuhat takbir, dari mulai takbir wa tahriluhat taslim sampai dengan halalnya selesainya baca salam. Kita koreksi ulang, kita baca ulang, kita bertanya ulang. Hari ini kita merayakan Idul Adha karena dengan ilmu. Boleh ada berpendapat menggunakan salah satu teori fikih. Wah, di Mekah oke dah, Lebaran Mekah mari. Bukan dah di Mekah, kenapa Anda tidak sholat Isya? Bahwa udah, kenapa Anda tidak sholat Asar sesuai dengan Mekah? Waktu itu sesuai dengan tempat masing-masing, nggak bisa. Di Papua sekarang sudah jam 9. Nggak bisa disebutkan harus jam 7 kurang 1/4, enggak. Begitu bedanya 2 jam dengan kita. Begitu. Jadi tidak sama. Oh, di Mekah belum pada bangun, belum sholat subuh hari ini, masih sholat tahajud. Nggak bisa disamakan. Jadi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu, perjalanan matahari, bumi dan bulan ada dassinina wal hisab, ditentukan untuk menentukan hitungan bilangan tahun. Begitu dasarnya. Jadi ada ini. Mungkin sekarang bisa disebutkan ada resah itu tahun 2000 ke sana belum bisa, apalagi tahun 1900-an nggak tahu informasi kondisi hari ini di Mekah bagaimana. Artinya itu berdasarkan tanggal, begitu. Saum Arafah itu diperintahkan oleh Rasul sejak tahun ke-2 Hijriah. Sementara haji diwajibkan ke-8 Hijriah. Bagaimana tahun 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah? Tidak berdasarkan tempat, tetapi adalah hari Arafah itu tanggal 9. Memang dalam haji ada 4 hari, ada hari Tarwiyah tanggal 8. Apa yang dilakukan Nabi? Banyak orang yang ibadah haji meninggalkan. Padahal khudu anni manasikakum, manasik haji tanggal 8 yang disebut Tarwiyah namanya ada, ibadahnya dihilangkan banyak. Kemudian tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Udhiyah atau hari Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik, itu yang Tasyrik. Itu ada 4 macam rangkaian ini.
Ah, hadirin jamaah Id. Kemudian jadi kita tidak boleh qanaah dalam kebutuhan. Fas'alu ahla dzikri. Kalau mau bertanya tentang waktu sholat, ahlinya ahli falak. Kalau kaifiyah tata cara sholat, ahli fikih. Menghadap kemana sholat? Ke kiblat. Yang menjawab adalah ahli astronomi, ahli ilmu falak. Jam berapa waktu subuh? Bertanyanya kepada ahli falak. Gitu. Kalau tata cara wudhu segala macamnya ahli fikih. Memang demikian. Kemudian kata Sayyidina Ali yang kedua yang membahayakan kita itu, mengganggu jadi orang soleh itu, wal harsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Kita lihat, udah menjadi pejabat, gajinya tuh tinggi, baik gubernur, bupati, wali kota, menteri, tertinggi jabatan itu fasilitasnya. Tapi kenapa masih banyak orang diberi penghargaan oleh KPK dikasih rompi oren, dikasih gelang, disatukan gelang kedua-duanya. Kenapa itu? Kal an'am. Kata Allah, wa darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi penghuni neraka itu dihuni kebanyakannya oleh jin dan manusia. Cirinya satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, hatinya tidak bisa memahami apa itu yang benar. Walahum adanun la yasmauna biha, punya hati, telinga, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa berfungsi untuk menangkap kebenaran. Walahum ayunun la yubsiruna biha, dia punya mata tapi tidak bisa melihat mana yang hak yang batil. Ambil contoh, karena kata Allah ulaika kal an'am, mereka itu yang tidak ada tiga di hatinya, di dirinya, bagaikan sapi, binatang ternak. Udah tahu teman saya bupati, wali kota, jadi menteri melakukan itu, dikasih rompi oren KPK, dikasih gelang, disatukan gelangnya, dimasukkan kepada hotel jeruji gitu. Kenapa? Karena kal an'am bagaikan binatang. Sekarang akan disembelih sapi, udah tahu digusur ke sana teh mau disembelih, karena sapi nggak tahu gitu. Udah tahu mereka masuk penjara, ya diikuti juga tingkah laku yang demikian sampai hari ini begitu. Inilah rakus terhadap dunia. Yang ketiga, wasyahu bil fadli, kikir dari kelebihan hartanya. Udah hasil rampok, udah hasil korupsi, udah hasil segala macam menipu, kikir lagi. Tidak tahu kiri kanan mana yang membutuhkan, tidak tahu mana kepentingan alam yang harus diselamatkan, tidak tahu kepentingan bangsa, sampai memimpin itu juga ada yang merepotkan rakyatnya. Inilah barangkali karena kerakusan, karena kekikiran dari harta itu. Yang keempatnya, waria fil amal, ria dalam beramal. Kalau beramal ingin diketahui, disebutkan, ya, beramal. Maaf, yang disebutkan beramal itu bukan amal yang baik saja, amal yang tidak baik. Ada orang bangga, teman gitu, teman kenal dengan saya, menyatakan dalam bahasa Sunda, waduh Kang cenah, kalau ayah Akang mah ninggalkan sholat teh asa setengah-setengah, berarti kesehariannya tidak sholat, hanya ketika ketemu saja. Ketemu baru mau sholat. Gimana ini? Ini ria. Udah tidak sholat, ria lagi. Orang sakit belanja obat mahal, diperiksa di rumah sakit yang mahal, ria lagi. Udah dikasih sakit masih ria, dipamerkan, disebutkan begitu. Penyakit yang ininya disebut-sebutkan, nggak ada. Kalau mau menyebutkan itu, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmat yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang bisa disebutkan itu fahadits, sebutkanlah begitu. Segala macam biarlah, nggak usah ngasih tahu begitu.
apa gitu. Yang kelima, al-ajabu birra', ujub dengan pendapatnya. Jadi hari ini akan muncul orang-orang yang tidak ngerti agama akan tampil sebagai pemuka agama. Orang ingusan akan tampil memimpin. Begitu. Orang tidak berijazah akan tampil memimpin. Begitu. Jadi idza usidal amru ila ghairi ahli pangtadirisa'ah. Jadi menteri tidak tahu. Dia pendidikannya juga segini jadi menteri pendidikan umpama gitu. Kacau, hancur. Kalau kita tidak mampu mengatur lalu lintas, jangan jadi polisi lalu lintas. Kalau kita tidak mampu mendamaikan, jangan jadi keamanan. Begitu. Kalau tidak bisa mengatur diri mana waktu untuk kita, jangan jadi satuan pengamanan. Demikian pula kalau kita tidak mampu memimpin apa saja, jangan tampil. Karena ini akan menghancurkan. Jadi ini ada kesombongan, udah jelas tidak, tapi dinyatakan iya. Tidak mampu menyatakan bisa, itu celaka itu. Hancurlah. Jadi tidak boleh ada ujub dengan pendapatnya. Udah pendapatnya salah, tidak berargumentasi, masih ngotot gitu. Inilah barangkali hadirin jamaah Id yang mendapatkan rahmat Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa pada kesempatan ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.